Walaupun enggak seeksploitatif itu, tapi kami rasa ketika image politik kita terlihat turun yang linear dengan ekonomi proposisi yang mungkin naik, di sinilah kita hilang comparative benefit kita bahwa Cina itu juga negara yang kuat. Lama-kelamaan Cina mungkin sama aja kayak negara Indonesia atau negara-negara Asia lainnya, padahal comparative benefit ini adalah paling penting ketika berbicara tentang hubungan internasional, di mana di antara ratusan negara lainnya kamu harus bisa stand out dan menjadi yang dipilih untuk jadi negara ally atau negara yang berinvestasi. Sehingga ujung-ujungnya investasi yang mungkin bagus dalam si mereka itu akan untuk 5 tahun aja itu bakal hancur dan dikit aja dalam 10 tahun ataupun 50 tahun ke depan. Namun yang ketiga, argumen kehilang tentang investasi itu akan tetap lebih banyak ketika kita tetap mempertahankan politik kita. Karena dua hal, pertama negara-negara barat tidak akan bertahan lama untuk memboikot investasi ke China karena alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Namun yang kedua, apalagi kalau misalnya China berhasil memenangkan momentum persaingan ini dan menguasai rantai supply-nya, misalnya menahan bahan baku, aku yakin kalau misalnya investasi akan masuk lagi ke Cina karena boykot ke Cina itu sangat sulit dilakukan seperti orang boykot ke Rusia yang bikin rantai supply minyak akan terganggu misalnya. Juri yang eksklusif adalah dalam si mereka akan kalah dalam political ini. Namun kenapa momentum sekarang itu buruk banget? Dikarenakan ada konteks kalau misalnya capres Taiwan A itu sekarang ada kandidat yang sangat anti China. Padahal Taiwan adalah aktor penting buat China di mana kita banyak militer-militer kita banyak di sana misalnya. Kita harus pertahanin Taiwan dan memastikan capres anti China ini kalah agar kita bisa tetap punya si Taiwan ini untuk mempertahankan rantai supply industri elektronik yang kebanyakan komponennya diproduksi di Iya tuh. Taiwan. Sehingga kalau misalnya kita nggak kuatin politik, bisa aja si anti Cina ini menang dan mengganggu supply chain dari Cina, semua benefit mereka akan jatuh ketika mereka itu akan menang dan tidak mempertahankan politik ini. Itu kami rasa sudah menjatuhkan semua kasus dari OJ dan mungkin semua kasus yang juga akan keluar dari CG. Masuk ke dalam argumen kami. Kami rasa Perdana OO di sini adalah untuk membuktikan dua hal. Pertama, kenapa mengorbankan investasi asing itu nggak apa-apa dan sesuai dengan interest Cina. Kami sudah bilang kalau Cina itu banyak comparative benefitnya dalam teknologi mereka sering kali menjadi lead researcher inovasi-inovasi baru dari Cina. Secara sumber daya mereka sudah kompeten dan lain sebagainya. Ini membuktikan ketiadaan urgensi untuk berinvestasi dan sebenarnya masih ada banyak alternatif untuk ekonomi dan tidak harus mengorbankan politik yang kami sudah sebutkan merupakan hal yang krusial untuk Cina. Dan yang kedua, kenapa politik luar negeri itu se-eksklusif itu dan tidak bisa ditinggalkan? Karena kami sudah menjelaskan, kenapa Cina itu secara inherent sudah dilihat sebagai hegemoni di negara yang powerful. Mungkin menurun, tapi menurunnya Cina itu masih lebih tinggi apabila dibandingkan yang lain. Masih dianggap militernya kuat, ekonominya kuat, sehingga momentum dari keadaan status quo ini tidak bisa disia-siakan. Meningkatnya investasi asing itu berarti Cina sekarang dalam si mereka, Cina itu akan dikenal sebagai negara yang aturannya sedikit. Inilah kenapa sekarang banyak negara yang mau berinvest karena melakukan impor ekspor dibandingkan negara-negara Eropa misalnya, karena yang mereka itu masih banyak tuntutan seperti eco-friendly, women rights, dan lain sebagainya. Dalam si kalian harus terus menekan aturan tersebut demi lebih banyak investor mau ke kalian. Ini berarti apa? Dan ini terjadi di best case mereka, di mana kalian menarik banyak banget investor karena aturan kalian sedikit itu. Dua hal, pertama pajak impor ekspor ini diturunin, ini buruk karena ada delta benefit yang sebenarnya Cina itu bisa dapatkan tapi harus dikorbankan. Kedua, tenaga kerja yang udah murah akan semakin dimurahin. Ini buruk karena notice sekarang bahwa dunia itu udah mulai sadar dan aware tentang seberapa buruknya hak asasi manusia di Cina. Namun sekarang di sisi kalian akan memperparah hal tersebut, bukan? Sidangnya dalam sisi kami akan diam di status quo mempertahankan tenaga kerja dan kita akan fokus ke politiknya. Komparisinya adalah ketika kita mempertahankan ambisi politik kita, satu, kita akan gatekeep riset-riset tentang semikonduktor yang telah Kak Gilang jelasin. Kenapa ini adalah momentum yang paling tepat? Karena siapapun yang bisa membuat chip yang paling canggih dan efektif tersebut akan menguasai teknologi di 50 tahun ke depan. Iya, iya. Negara-negara lain akan harus membayar kamu untuk pajak risetnya misalnya. Sehingga kami rasa bahwa political kalian ataupun image politik kalian, terutama di momentum semikonduktor dan AI ini, merupakan suatu momentum yang tidak bisa disia-siakan dan dalam si kalian itu hanya akan ketika dikorbankan itu hanya akan memperparah kondisi ekonomi kalian sehingga tidak ada benefit dari sisi kalian. Kedua, image ancaman hegemoni barat itu beneficial banget dan kita nggak boleh langsung tunduk aja dalam si kalian biar investasi mereka masuk. Dikarenakan A, image politik itu dianggap sebagai refleksi kuatnya negara tersebut sehingga menurunkan ada intensi untuk berkonflik misalnya karena kalau misalnya kamu hegemoni ini berarti relasi kamu kuat, negara-negara ally kamu kuat sehingga nanti kamu takut banyak saingannya misalnya. Namun yang kedua, investasi itu akan secara kecil dan memasuki pasar Cina exactly karena hegemoni Cina itu berarti dia penguasa, banyak yang banyak yang punya relasi ekonomi misalnya sama dia. Sehingga kami rasa bahwa benefit dalam sisi proposisi akan terjadi dalam sisi kami, namun kami memiliki eksklusif benefit yang tidak akan terjadi dalam sisi kami. Sisi mereka bakal menjadi oposisi.